Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kita sambil ngopi ya. Jadi kali ini saya akan membongkar ataupun sekaligus akan setting karburator yang di depan saya ini karburator TM32 ya. Jadi untuk yang pertama-tama kita akan membahas masalah main jet dan pilot jetnya. Jadi pilot jetnya itu berbeda dengan PWK ya, baik pilot jet ataupun main jetnya. Nah ini. Nah, ini untuk yang PWK ya, dia tinggi ya, tinggi-tinggi ya untuk PJMJ-nya, sementara untuk yang eh, TM itu pendek-pendek seperti ini ya. Pilot jetnya juga sama. Nah, nanti juga kita akan membongkar untuk dalemannya ya. Dan ini ada beberapa bagian yang sangat sensitif sebetulnya di karburator ini ya. Terutama di bagian pelampung ya. Jadi kalau misalkan pelampungnya teman-teman bongkar ya, atau kita bongkar karburatornya, itu akan menemui perbedaan yang sangat signifikan ya dibandingkan dengan karburator lain, baik itu PWK, terus PE ya, atau karburator yang original dari Ninja RR, atau karburator kebanyakan lah intinya ya, selain TM. Nah, ini udah terbuka, bisa teman-teman lihat nanti posisinya ya. Tuh ya. Jadi pelampungnya dia terpisah di sini ya. Makanya ini kalau misalkan nanti salah pasang untuk pelampungnya, itu akan menyebabkan bocor ya. Bocor. Nah, jadi harus hati-hati ya teman-teman itu ketika pas bongkar karburator ini ya. Nah, ini untuk main jetnya ya. Ini sudah saya bikinkan ya. Ini saya buat dengan main jet buta ya, tanpa ukuran ya. Nah, yang jelas ini udah saya rojok ya. Cara rojoknya saya nggak praktikan karena sebetulnya sudah ya, sering sekali saya bahas masalah rojok karburator ya, atau melorek pilot jet main jet. Yaitu untuk yang pertama, teman-teman cukup sediakan eh, kabel gas bekas atau bekas kabel kopling ya. Dimulai dari satu, tergantung besarnya. Kalau misalkan kecil seperti ini cukup satu. Nanti kalau misalkan gede ya seperti ini, berarti bisa dimulai dari dua ataupun tiga ya, serabutnya, serabut bekas kopling ataupun bekas kabel gas ya, serabutnya ya, kawatnya. Nah, nanti dimasukkan ke sini terus dirorek dan cari sampai dengan settingannya ketemu ya. Kita ngopi dulu guys. Ya, jadi jangan sampai kelewat gede ataupun kekecilan, harus disesuaikan. Ini pakai yang tipe buta ya. Jadi ini untuk ukurannya tidak ada ya, memang buta seperti ini. Ini untuk khusus nanti dirorek-rorek ya ukurannya. Ini ngeblur lagi ya, nggak bisa terfokuskan. Nah, ini sebesar ini lubangnya. Jadi kenapa saya sering melakukan rorek ya di uh, karburator settingan saya, karena kadang ukuran itu ada yang lompat 3 ukuran atau 3 nomor, ataupun lompat 5 atau lompat 2. Misalkan saya membutuhkan main jet dengan ukuran, misalkan ya ini untuk yang TM membutuhkan ukuran di angka 235 misalkan. Tapi yang tersedia adalah 230 dan 240. Jadi misalkan di 235-nya nggak ada. Nah, otomatis kita akan membuat dari yang ukuran 230 dirorek mendekati ke 240 ya, ukurannya itu di bawah 240 tapi di atas 230. Jadi dirorek pakai bekas kopling ataupun bekas kabel gas serabutnya. Nanti dirorek ke sini dimasukin, terus nanti dicek, nah lubangnya udah pas gitu, udah cukup. Nanti tinggal teman-teman masukkan ya, seperti ini contoh, ini berapa nih? Ini 240 nih. Nih, ini ada nih. Ini 240 nih, ada. Nah, 240 ya. Tuh.
240, kayak jelas ya. Nah, ini yang blank atau tanpa ukuran, tapi ini udah saya sudah saya rojok ya besarnya. Jadi kurang lebih sebesar ini. Tuh ya. Jadi intinya teman-teman itu dan juga ukuran itu ya setiap main jet ataupun pilot jet itu kadang beda ya. Kadang ukuran 40 itu lebih besar dari ukuran 42 ataupun 38 tapi lebih besar daripada angka 40 untuk lubangnya. Jadi jangan terfokus dengan angka ya. Lebih baik teman-teman itu difokuskan langsung ke bagian ini, ke bagian lubang. Jadi lubangnya pilot jet main jetnya itu dicari aja yang lubangnya kalau misalkan terlalu boros, yang lubangnya itu lebih kecil daripada sebelumnya seperti itu. Jadi jangan sampai terpaku dengan angka-angka ya. Dan kita akan lanjut bongkar yang atas, bagian atas. Ini bagian scape-nya. Ini saya sengaja bongkar supaya nanti juga pas pemasangan jarum scape gak bingung ya. Karena beda juga ya, ini jelas sangat berbeda ya dengan jarum scape PWK, PE ataupun karburator lainnya. Ini sangat kotak untuk tipe scape-nya ya, berbeda sekali. Boleh teman-teman simak juga ini ya. Wih, loncat. Pernya mantep nih. Bisa teman-teman lihat. Nah, seperti ini. Ini penting sekali ya, ini penting sekali. Kalau misalkan mau pasang bisa disimak ini buat teman-teman. Nah, jadi posisi knocknya itu yang ratanya, nah seperti ini ya. Nah, ini terpasangnya itu nanti si kabel gas itu masuk ke sini ya, ke dalam sini. Ini bisa dibuka. Keras ini nggak mau keluar dia. Aduh. Ntar ya, saya keluarkan dulu. Kayak ini, coba. Tumben sekali ini. Nggak mau keluar langsung deh. Biasanya di pukul-pukul gini keluar ya. Kenapa nggak mau keluar dia? Oke, ditunggu aja ya, karena ini kelamaan. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi nanti posisinya itu jangan sampai terbalik seperti ini ya pas pemasangannya. Jadi seperti ini posisinya. Jadi yang rata itu di bagian atasnya gini. Nah ya. Jadi nanti tinggal masukkan kabel gas ke sana sampai mentok. Pentilnya atau kabel gas itu pentokin ke bawah. Terus dicantolin. Nanti ininya jangan lupa seperti ini masangnya ya. Nah, jadi posisinya ini seperti ini. Jadi tutupnya mana ya? Oh, ini. Nah, jadi ini masukin kabel gas ke sini, cet, masukin, terus ke besotnya ya, kabel gasnya, terus nanti yang paling depan itu yang ini. Nah, pasangnya seperti ini nih. Nah, gini, ini baru ke sini kabel gas ya. Terus dicantolin ke sini. Kabel gasnya set, cantolin, terus ininya noknya dipasin ke lubang yang ini. Nah, ini seperti ini. Klep, itu udah pasti betul dan pasti kuat, nggak akan lepas. Nah, seperti itu. Nah, mungkin hari ini mungkin saya nggak akan kasih coba di motor karena ini udah panjang banget ya kita bongkar karburator ini. Ini pembahasannya cukup panjang. Kita bongkar sedikit aja ya supaya teman-teman itu nggak istilahnya kalau misalkan nanti udah order jadi nggak usah bongkar-bongkar lagi karena udah saya settingkan sesempurna mungkin. Jadi tinggal pasang aja dan tinggal pakai aja ya. Mungkin nanti untuk hasil setelah pemasangannya nanti saya bikin video terpisah aja ya. Jadi ini supaya teman-teman paham aja mengenai karburator TM ini ya. Jadi sangat jauh berbeda dengan karburator yang lainnya. Makanya saya tidak rekomendasikan untuk membongkar karburator ini sendirian ya. Jadi saran saya, karena saya juga udah setting, tinggal pasang aja, tinggal pakai, tinggal gas gitu ya, nggak harus merubah lagi pilot jet dan main jetnya ya.
Dan kadang juga ada yang nanya, bagaimana kalau misalkan, settingannya udah ganti knalpot ya? Selagi knalpotnya racing aman saja ya, kecuali kalau pakai knalpot yang ori ya. Kalau pakai knalpot yang ori dan belum bobok, ya itu jadi engap pasti. Harus dirubah lagi pilot jet main jetnya. Tapi kalau misalkan setidaknya lah, pakai knalpot yang free flow ataupun udah bobok ya, ataupun udah racing, ya setidaknya bisa dengan menggunakan settingan yang saya kasih ini ya, udah saya sempurnakan gitu ya. Baik efisiensi bahan bakarnya, terus power bawah dan power atasnya. Mungkin cukup kalau misalkan ada yang ditanyakan, ataupun buat teman-teman yang mau order ya, boleh ke 081912821531 ya. Rekening hanya satu, rekening Mandiri. Baik mau yang order oli racing, ataupun blok OB, atau karburator TM, ataupun karburator PWK ya. Silakan ya. Nomor WA saya tidak pernah ganti, nomornya tetap yang itu, yang 081912821531 dan rekening saya hanya satu, rekening Mandiri atas nama Tata Hendriana. Oke, cukup ya mungkin. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh langsung WA ataupun boleh komen aja, pasti saya balas ya. Oke, cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ngopi ke dulu.